Bantal dengan teknologi khusus di kereta cepat Wush dicuri. Pelaku pencurian sudah terdeteksi dari 44 CCTV yang berada di dalam kereta dan kini dalam proses pencarian. PT KCIC menyatakan ada penumpang yang mencuri bantal canggih pada kursi kereta cepat Wush pada Juli 2024. Bantal terikat pada bagian atas kursi kereta cepat berfungsi sebagai penyangga kepala saat penumpang duduk. Bantal memiliki dua warna, ada yang berwarna coklat dan biru sesuai kursi penumpang. Bantal didesain dengan spesifikasi khusus, memiliki teknologi tinggi, tahan api, dan dibuat untuk kenyamanan penumpang. Pelaku pencurian pun sudah terdeteksi dari 44 kamera pengawas yang berada dalam kereta. Dari kamera pengawas terdapat oknum penumpang yang sengaja melepas bantal dan mengambil bantal tersebut. Bantal pada kereta Wush ini memang semuanya sudah terdeteksi ataupun sudah diselesaikan akhirnya melalui CCTV yang ada di kereta. Jadi data-data penumpang tersebut sudah didapatkan oleh PT KCIC dan kita akan menindaklanjut sesuai dengan aturan yang berlaku. Saat ini data penumpang pencurian bantal sudah didapat dan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang selebgram meninggal dunia saat operasi sedot lemak di sebuah klinik kecantikan akibat pecah pembuluh darah. Keluarga menduga korban menjadi korban malapraktik. Polisi memeriksa dokter yang menangani Ela Nandasari Hasibuan, perempuan berusia 30 tahun yang meninggal dunia saat operasi sedot lemak di sebuah klinik kecantikan di Depok, Jawa Barat. Dari pemeriksaan awal, pembuluh darah korban pecah saat proses sedot lemak di bagian lengan kanan dan kiri. Korban lalu dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia. Ya saya mau rekam medisnya dibuka dan benar kematiannya itu apa. Karena kan menurut si Pak Ricardo itu juga saya dibilangnya bahwasanya penyebab kematiannya itu adalah ketika dalam tindakan Ella pingsan. Jadi pingsan dibawa ke rumah sakit Margonda, di jalan dia meninggal. Tapi kan kita nggak bisa percaya begitu saja. Karena kan orang dalam keadaan sehat walafiat loh. Nah, apa keracunan anestesi, apa salah tindakan, apa prosedur mereka yang tidak pasti, kan kita nggak tahu. Sementara itu polisi masih mendalami dugaan kelalaian yang dilakukan dokter dan perawat. Kejadian-kejadian berikutnya di mana orang masuk ke klinik kecantikan kemudian berakhir dengan meregang nyawa. Nah, sampai saat ini sudah ada 2 orang saksi yang kita periksa, interogasi, maksudnya sudah 2 saksi kita interogasi, yang kita peroleh keterangan bahwa memang ada kejadiannya, ya ada kejadian. Dan korban ini meninggal dunia sudah dibawa kembali ke kampungnya di Sumatera Utara di sana. Sementara itu. Kondisinya ketika di sedot lemak itu artinya meninggal di klinik atau dibawa ke rumah sakit dulu? Itu kita masih butuh pendalaman karena kan yang bisa menentukan meninggalnya karena apa itu hanya otopsi dan hanya dokter. Saya tidak bisa menyebutkan meninggal di mana karena apa, karena kita belum menerima keterangan itu dari dokter. Dan kita juga belum melakukan otopsi kepada korban karena korban saat ini sudah dikebumikan. Kalau dokter, kini jasad korban telah dikebumikan di kampung halamannya di Medan, Sumatera Utara. Namun tidak menutup kemungkinan jika dibutuhkan akan melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban. Tim Liputan iNews melaporkan. 6 orang bandar narkoba dan obat terlarang ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Subang, Jawa Barat. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan puluhan paket sabu dan 1.000 butir obat keras ilegal. Inilah detik-detik penangkapan salah satu bandar sabu berinisial DA di Kecamatan Kalijati, Subang. Dari tangan pelaku, tim Satuan Reserse Narkoba Polres Subang, Jawa Barat mengamankan barang bukti belasan paket sabu siap edar. Sepanjang bulan Juli ini, Satres Narkoba Polres Subang berhasil mengungkap 4 kasus peredaran sabu dan 2 kasus obat keras ilegal dengan melibatkan 6 orang tersangka.
Para pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun. Sementara tersangka kasus obat keras ilegal terancam hukuman 10 tahun penjara. Adapun tersangka yang berhasil diamankan yaitu 6 orang laki-laki, untuk jenis sabu 4 orang dan sediaan farmasi tanpa izin 2 orang. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, yaitu 30 gram sabu dan 1.000 butir obat keras ilegal. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Di Jawa Timur, pemirsa, seorang pria terekam kamera pengawas mencuri celana dalam wanita di sebuah rumah kos di Kabupaten Jombang. Ironisnya, peristiwa pencurian celana dalam itu sudah 2 kali terjadi di lokasi yang sama. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik terjadinya pencurian celana dalam wanita di sebuah indekos di Desa Kwaron, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dengan mengenakan helm, pelaku berjalan kaki mendekati jemuran yang ada di teras indekos. Dengan santainya, pelaku kemudian mengambil beberapa buah celana dalam dan memasukkannya ke dalam celananya. Pelaku kemudian pergi meninggalkan lokasi dan mengendarai sepeda motor yang diparkir di tepi jalan raya. Peristiwa pencurian ini baru diketahui pemilik indekos setelah mendapat laporan dari penghuni kosnya. Setelah diperiksa pada rekaman CCTV, ternyata memang benar ada seorang pria yang mengambil celana dalam milik penghuni kos. Bahkan menurut pemilik indekos, peristiwa pencurian ini sudah 2 kali terjadi. Pencurian pertama terjadi pada bulan Juni lalu, namun wajah pelaku tidak bisa terlihat dengan jelas karena tertutup masker. Tahunya tadi jam 8 pagi dari anak kos di sana. Tapi anak kos itu udah menginformasikan dari jam 6 pagi ke anak saya di rumah, ke rumah. Cuman saya nggak dikasih tahu sama anak saya langsung ke sini. Baru ada keluar anak kos itu ngasih tahu, "Pak, katanya semalam ada kejadian ya?" Terus kejadian apa? Beritanya itu kehilangan ada pencuri yang masuk di kos-kosan. Nah, dari itu kita lihat dan saya tanya ke yang tuan rumah kos-kosan, apa yang hilang, yang diambil itu celana dalam wanita. Nah, ini sudah kejadian 2 kali ini. Ya saya hampir 1 bulan kemarin itu ada. Nah, terus yang 2 kali ini ada lagi tadi malam, cerita yang punya kos tadi malam jam 11-an. Ketua RW setempat berjanji akan meningkatkan kewaspadaan dan ronda malam di wilayahnya. Karena peristiwa ini telah membuat para wanita, terutama anak-anak indekos di wilayahnya merasa resah. Dari Jombang, Jawa Timur, Mokhtar Bagus, iNews melaporkan. Seorang ibu dengan selingkuhannya pria lansia kepergok ipar dan anaknya tengah berboncengan mesra di Medan, Sumatera Utara. Sang istri nekat selingkuh saat suami berada di penjara. Warga dihebohkan dengan pasangan selingkuh yang dipergoki keluarga tengah berboncengan mesra di tengah jalan. Keduanya kemudian digiring keluarga ke sebuah warung di kawasan Jalan Jerman 16, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai. Kejadian bermula saat anak dari wanita Parubaya, HWA, curiga melihat ibunya selalu pulang malam, bahkan pernah tidak pulang ke rumah, sementara suami sedang berada di penjara. Saat dilakukan pengintaian di tempat wanita Parubaya itu bekerja, keluarga melihat si ibu dijemput seorang pria lansia dengan sepeda motor. Keduanya berboncengan hingga berpelukan mesra layaknya pasangan suami istri. Dari pengakuan keduanya, hubungan terlarang ini sudah terjalin selama 3 minggu. Kenalnya itu? 3 minggu? 3 minggu kenal. Bahasanya mereka sudah resah dengan perbuatan mamanya yang kalau pulang ke rumah pergi lagi keluar malam. Pulang nanti agak malam. Sering terjadi, ada juga pernah nggak pulang, tapi kita nggak tahu dia kerjanya itu lembur atau enggak. Jadi saking resahnya ini anak ngadu ke kami. Kalau seandainya teman itu nggak mungkin berpelukan mesra seperti itu. Pasangan lansia selingkuh ini pun membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Bila terulang akan diproses hukum.
Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham Ainis melaporkan. Pemirsa, putusan bebas terdakwa pembunuhan Gregorius Ronald Tanur oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mendapat sorotan tajam dari publik. Ungkapan kecewa pada majelis hakim ditunjukkan elemen masyarakat dengan mengirim karangan bunga ke gedung PN Surabaya. Kontroversi putusan bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap terdakwa pembunuhan Gregorius Ronald Tanur mendapat kritikan dari masyarakat. Warga yang tergabung dari sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi tabur bunga di depan kantor Pengadilan Negeri Surabaya. Aksi ini sebagai ungkapan rasa kecewa masyarakat terhadap putusan hakim yang dinilai jauh dari keadilan. Tuntutan kami dari Aliansi Madura Indonesia, warga Kota Surabaya, warga rakyat Indonesia meminta 3 majelis hakim dicopot. Karena ini sudah menampar rasa keadilan buat kami. Diproses, ya pastinya diproses. Karena kami juga sudah mengirim surat ke KY, ke KPK untuk segera menindaklanjuti atas putusan 3 majelis hakim tersebut. Sementara itu 3 hakim yang menjatuhkan vonis bebas kepada Gregorius Ronald Tanur, terdakwa kasus pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti, Jumat kemarin mendatangi kantor Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Namun, Erintua Damanik selaku Hakim Ketua mengaku kedatangannya ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur hanya untuk silaturahmi, bukan untuk pemeriksaan. Jangan saya yang jawab, Humas. Oh gitu. Oke, ya jangan saya. Nanti saya nggak objektif dong. Oh, ya, Humas ya, di Humas. Kami belum bisa memeriksa, ya, belum bisa memeriksa. Karena memang kan harus ada ini ya, penugasan untuk memeriksa dari manapun. Kami tidak periksa. Kalau toh hakim pengadilan negeri datang ke pengadilan tinggi adalah sudah biasa. Putusan bebas Ronald Tanur dinilai janggal hingga memicu polemik di tengah masyarakat. Usai pembacaan putusan bebas, masyarakat meminta agar Komisi Yudisial menyelidiki putusan tersebut dan melaporkan 3 hakim ke Badan Pengawas Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran kode etik. Tim Liputan iNews melaporkan. Anggota DPR RI sekaligus politisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka mendesak Komisi Yudisial untuk menyelidiki vonis bebas terhadap Ronald Tanur. Dirinya juga meminta vonis bebas Ronald Tanur yang dinilai janggal dapat diusut tuntas. Dimanapun berada, ada berita membuat saya sebenarnya muak banget. Feelingku indikasi kuat ada sesuatu yang janggal gak benar. Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya 24 Juli 2024 terhadap Gregorius Ronald Tanur, katanya si anak seorang anggota DPR RI. Ketua Majelis Hakim yang bernama Erintua Damanik mengatakan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum kasus pembunuhan. Ada bukti CCTV. Tadinya tuntutannya 12 tahun penjara. Saya mendesak Komisi Yudisial, institusi manapun yang terkait pengawasan kinerja hakim, mohon selidiki dan bongkar hasil keputusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya 24 Juli 2024. Indonesia jangan diam, viralkan, terus suarakan. Kita menuntut keadilan bagi korban yang bernama Dini Sera Afrianti yang kehilangan nyawa, anak dewan mau anak pejabat apapun. Kuasa hukum Saka Tatal yakin bukti baru atau novum yang diajukan di sidang peninjauan kembali belum pernah ada di persidangan tahun 2016. Sementara itu pakar hukum pidana menilai bukti foto harus disertakan bukti pendukung agar lebih kuat. Tim kuasa hukum Saka Tatal tetap bersikukuh dan yakin bahwa bukti baru atau novum yang disampaikan dalam sidang peninjauan kembali adalah valid. Mereka mengklaim bukti foto itu belum pernah ada dalam persidangan tahun 2016 silam. Kuasa hukum juga yakin kematian Vina dan Eki bukan karena pembunuhan dan pemerkosaan, melainkan kecelakaan. Silahkan jaksa membuktikan apakah ada berkas kelima foto yang dijadikan novum di dalam persidangan Saka. Tidak pernah ada. Jangankan di sidang Saka, di sidang dewasa yang punya nomor perkara berbeda, tidak ada foto
yang visualnya Vina dan bagian tubuh Vina bagian bawah dan bagian atas itu di dalam berkas 7 terpidana, apalagi di Saka. Jadi kalau misalnya foto yang bagian tubuh bawahnya Vina sudah ada di dalam berkas, jaksa meyakini ada pemerkosaan, hakim meyakini ada pemerkosaan, ya luar biasa. Karena bagian tubuh dalam novum yaitu benar-benar bagian tubuh yang mulus. Vina menggunakan celana dalam, mohon maaf, dan kelihatan dia menggunakan pembalut. Pakar hukum pidana Hipnu Nugroho menilai untuk mendapat kekuatan, setiap bukti foto harus disertakan dengan bukti pendukung lainnya. Karena foto itu harus dibicarakan, foto itu harus dibuktikan, foto itu harus dibunyikan bahwa Saka Tata tidak pernah ada di tempat. Ini yang penting. Jadi tidak perdebatan fotonya, tapi dikuatkan foto itu dengan bukti-bukti yang lain. Sehingga kalau kita identifikasi seberapa besar PK yang diajukan selama ini, itu keberhasilan ya antara 20-25%. Karena pembuktian penuh ada pada negara. Siapa? Penyidik polisi, penuntut umum jaksa, hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi, termasuk hakim kasasi. Nah, disinilah saya kira evaluasi dilakukan. Sehingga potensi dikabulkan, tadi saya katakan memang salah bisa, tapi sedikit 20. Mudah-mudahan kasus Tata ini bagian dari 20 atau 25% terhadap PK yang diajukan di Indonesia. Sebelumnya, pihak termohon yakni kejaksaan menilai bukti foto yang dilampirkan Saka Tatal bukanlah novum atau bukti baru. Hal itu disampaikan termohon dalam sidang peninjauan kembali mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon Jumat pagi. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Selain mendengarkan tanggapan termohon, sidang peninjauan kembali juga menghadirkan kakak dari Saka Tatal untuk bersaksi. Majelis hakim menunjukkan sejumlah foto kepada saksi untuk menginformasi kebenaran bukti-bukti tersebut. Inilah suasana persidangan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat 26 Juli 2024. Sesuai permintaan hakim, pemohon menghadirkan saksi fakta untuk novum atau bukti baru yang diajukan pihak Saka Tatal. Selis, kakak kandung Saka Tatal, hadir sebagai saksi fakta yang mengaku mendapatkan bukti berupa beberapa foto terkait dengan tewasnya Vina dan Eki. Selis mengucap sumpah bahwa dirinya menemukan bukti berupa foto dan surat yang belum pernah diajukan di persidangan. Sementara itu, pihak termohon jaksa penuntut umum menyatakan bahwa novum yang diajukan oleh kuasa hukum Saka Tatal yaitu foto di lokasi kejadian dan foto jasad Eki dan Vina saat berada di Rumah Sakit Gunung Jati bukanlah bukti baru. Bahwa berdasarkan fakta hukum, novum 1 sampai dengan 3 dan novum 5 yang dianggap novum oleh penasihat hukum peninjauan kembali merupakan foto lama yang telah dilampirkan dalam berkas perkara atas nama anak Saka Tatal, yang pada dasarnya sama, hanya diambil dari sisi yang berbeda namun tidak merubah esensi dan maksud dari foto tersebut. Menurut jaksa, hasil visum terhadap Vina dan Eki tetap menunjukkan bahwa kedua korban meninggal dikarenakan pembunuhan dan bukan kecelakaan. Pihak kuasa hukum Saka Tatal menyayangkan jaksa yang tidak mau melakukan perbaikan dengan melihat adanya bukti-bukti baru itu. Tidak ada niat untuk perbaikan, termasuk foto-foto. Foto-foto itu diperjelaskan adalah foto yang diambil tahun 2016 di bulan Agustus di Rumah Sakit Gunung Jati yang ditemukan bulan Mei kemarin dan tidak pernah menjadi bukti karena selama ini mereka berpatokan itu adalah pembunuhan, bukan kecelakaan. Setelah menyimak bukti dan mendengarkan tanggapan termohon, sidang PK Saka Tatal ini akan kembali dilanjutkan pada Selasa 30 Juli 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang sidang peninjauan kembali Saka Tatal, kuasa hukum Saka mendesak Kapolri mengizinkan mereka untuk menghadirkan anggota Satlantas Polres Cirebon yang melakukan olah TKP di persidangan. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal akan berlangsung pada Selasa 30 Juli 2024 di Pengadilan Negeri Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal akan mendatangkan sejumlah saksi fakta dan saksi ahli. Kehadiran saksi fakta sangat diperlukan agar bisa menjelaskan kejadian sesungguhnya bahwa peristiwa yang menimpa Vina dan Eki diyakini adalah kecelakaan.
Sementara bukti baru yang sudah diajukan diharapkan bisa menjadi pertimbangan hakim. Kepada iNews, kuasa hukum Saka Tatal Titin Prialianti juga mendesak Kapolri agar mereka diizinkan untuk menghadirkan petugas lalu lintas yang melakukan olah TKP pasca kecelakaan. Dengan bukti-bukti yang kita miliki, dengan fakta-fakta persidangan yang sebenarnya saya yakini di 2016 itu kita harapkan juga Bapak Kapolri mohon izin agar anggota yang melakukan olah TKP di 2016 dihadirkan kembali, karena 5 anggota yang melakukan olah TKP yang menyatakan itu kecelakaan lalu lintas pada sidang Saka Tatal tidak pernah dihadirkan. Yang dihadirkan adalah pada sidang dewasa, itu pun oleh majelis hakim diabaikan meskipun dinyatakan bahwa kedua korban meninggal di flyover Talun, kemudian darah yang mengenang hanya ada di bagian bawah tubuh laki-laki, bagian tubuh bawah perempuan. Ada sekitar 20-30 cm goresan yang di median jalan, kemudian ada daging yang tertinggal di baut. Itu kan sudah disampaikan dalam persidangan persidangan dewasa. Saksi ahli dan saksi fakta yang akan dihadirkan pada sidang PK hari Selasa antara lain mantan Kadif Humas Polri Susno Duaji, kriminolog Riza Indragiri, serta saksi fakta lain seperti Mega maupun Widi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Kembali di iNews Pagi, pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri akan memanggil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Beni Ramdhani, untuk dimintai keterangan sebagai saksi soal sosok T, pengendali judi online di Indonesia. Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri akan memanggil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani, untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait sosok berinisial T yang disebut sebagai pengendali judi online Indonesia. Dalam pengakuannya, sosok inisial T sebagai pengendali judi online mengagetkan banyak pihak, mulai dari Presiden Joko Widodo serta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pemanggilan Beni Ramdhani dijadwalkan pada Senin 29 Juli mendatang. Mendasari surat penyelidikan, maka tentunya ada dasarnya. Dasarnya surat penyelidikan adalah laporan informasi, baik itu pertanyaan dari teman-teman media, kemudian sudah beberapa juga ada informasi yang disampaikan oleh teman-teman media. Maka mendasari laporan informasi itu terbitlah surat perintah penyelidikan. Maka langkah-langkah Polri dalam hal ini oleh Barreskrim, Direktorat Tipidum akan melakukan langkah-langkah untuk memanggil, ya, dalam hal ini adalah terhadap saudara Beni Ramdhani yang akan dilakukan proses pemanggilan untuk klarifikasi dan mendalami informasi yang didapat tersebut pada tanggal 29 Juli 2024. Polri akan menerapkan penegakan hukum sesuai perundang-undangan, termasuk kepada sosok berinisial T. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Sosok berinisial T disebut mengendalikan bisnis judi online di Indonesia. Sementara Menkominfo Budi Aris Setiadi menyebut tak mengetahui siapa sosok yang dimaksud. Praktik judi online di tanah air dari tahun ke tahun kian meresahkan. Dalam laporan transaksi mencurigakan yang dirilis PPATK, jumlah perputaran uang judi online hingga tahun 2024 tembus ratusan triliun rupiah. Belakangan berembus kabar bahwa praktik judi online di Indonesia dikendalikan sosok bandar berinisial T yang disebut tak pernah dan tak akan pernah tersentuh hukum. Hal ini disampaikan Kepala Badan Perlindungan dan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Ia menyebut temuan ini telah disampaikan kepada Presiden Jokowi. Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah.
Yang kedua saya nggak perlu sebut, dan ini saya sebut di depan Presiden. Sementara Menkominfo Budi Aris Setiadi mengaku tak tahu menahu siapa sosok berinisial T yang dimaksud. Ia pun enggan berspekulasi dan menyerahkan penegakan hukum terkait judi online kepada aparat yang berwenang. Kalau tanya inisial gini loh, kalau tanya inisial, tanya yang buat inisial, jangan tanya kita, emang tebak-tebak buah manggis. Katanya BPKMI sudah melaporkan Pak ke Satgas dan juga ke Presiden Pak. Ya sudah, tanya aja yang membuat pernyataan. Tapi siapa buat itu kan, Pak namanya Pak? Saya Pak. Kalau T, saya masalah T itu kan banyak. Ada masa Mayor Teddy. Waduh. Pak Soeharto bukan Pak? Enggak lah, bukan lah. Udahlah, pokoknya kita. Sosok bandar berinisial T ini pun ramai diperbincangkan netizen di jagat maya. Bahkan kata kunci inisial T menjadi trending topik di media sosial X. Tim Liputan iNews melaporkan. Terlibat jaringan perjudian online, seorang warga Tambora, Jakarta Barat ditangkap polisi. Pria berinisial J terlibat penjualan ratusan rekening untuk menampung uang judi online. J, pria 34 tahun, harus berurusan dengan polisi karena terlibat dalam jaringan judi online. Warga Tambora, Jakarta Barat ini hanya pasrah saat digiring anggota Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Petugas turut membawa sebuah berangkas yang berisi sejumlah ponsel, laptop, buku tabungan, dan kartu ATM. Dalam aksinya, J menjual rekening-rekening warga di kawasan Jakarta Barat kepada sindikat judi online. Rekening ini nantinya digunakan untuk menampung transaksi kegiatan judi online. Pelaku pernah bekerja di Kamboja pada tahun 2022 dalam praktik perjudian secara online. Kita mengamankan satu orang pelaku berinisial J, dan barang bukti yang sudah kita amankan juga ada berupa buku maupun ATM yang ada di lokasi. Kemudian ada satu berangkas dan ada beberapa biji handphone yang kita amankan, yang mana semua digunakan untuk pelaksanaan kegiatan penampungan kegiatan judi online. Kini petugas masih melakukan pendalaman terkait peran J dalam jaringan judi online. Jeratan setan judi online juga menyasar anak-anak. PPATK menemukan ribuan anak terlibat transaksi judi online ratusan miliar rupiah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan merilis data terbaru tentang transaksi judi online yang melibatkan anak-anak. Tak tanggung-tanggung, anak-anak yang terlibat transaksi judi online berjumlah hingga ribuan orang, dengan total nilai transaksi ratusan miliar rupiah. PPATK menemukan sebanyak 1.160 anak usia di bawah 11 tahun bermain judi online. Nilai transaksi judi online tersebut mencapai 3 miliar rupiah. Selain itu, PPATK juga menemukan fakta bahwa anak usia 11 hingga 16 tahun juga terjerat judi online dengan nilai transaksi mencapai 7,9 miliar rupiah. Sementara jeratan judi online terbanyak menyasar 191.380 anak dengan rentang usia 17 hingga 19 tahun. Total nilai transaksinya fantastis mencapai 282 miliar rupiah. Dengan data tersebut, total anak-anak yang terjerat modus judi online mencapai 197.054 orang. Dengan total nilai deposit mencapai 293,4 miliar rupiah. Kami menemukan memang luar biasa banyak transaksi yang terkait dengan anak-anak yang melakukan judi online. Itu bisa by concern atau memang keinginan dia sendiri. Tadi disampaikan itu bisa terkoneksi dengan yang namanya game online, atau memang tujuannya data anak itu dipergunakan dengan menggunakan rekening QQ dan segala macam untuk kepentingan judi online. Nah, PPATK menemukan perkembangan baru terkait dengan resiko ini terus meningkat kalau tidak dijaga. Ini akan magnitude-nya akan semakin besar. Tapi alhamdulillah Satgas bekerja dengan sangat kuat sehingga ini bisa terus kita secara preventif kita mitigasi. Nah, PPATK menemukan data anak bertransaksi judi berdasarkan usia
usia ya. Kalau di bawah 11 tahun itu sekali lagi ini data yang terakhir ya, yang terjadi tahun 2024 itu 1.160 orang anak di bawah 11 tahun. PPATK juga mengungkap modus judi online yang biasa menjerat anak. Modus tersebut dilakukan operator judi online dengan menyusupkan link judi online melalui koneksi game online. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Joko Widodo bertolak ke Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur untuk meresmikan jembatan Pulau Balang Minggu pagi. Peresmian diawali dengan bunyi sirine tanda jembatan telah resmi dan selesai dibangun. Jembatan Pulau Balang merupakan jembatan penghubung Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pembangunan jembatan dilakukan sejak tahun 2015 dan menghabiskan anggaran sebanyak 1,43 triliun. Selain meresmikan jembatan Pulau Balang, Jokowi juga meninjau proses pembangunan jalan tol di wilayah IKN. Selain itu, rencananya Jokowi akan berkantor di IKN mulai Senin 29 Juli 2024. Kita akan segera resmikan jembatan Pulau Balang yang menyeberangi Teluk Balikpapan, yang akan menghubungkan antara Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara, atau nantinya juga dari Provinsi Kalimantan Timur menuju ke Provinsi Kalimantan Selatan. Jembatan ini dibangun sejak 2015 dan menghabiskan anggaran 1,43 triliun, dan tadi sudah kita coba jalan tol, meskipun belum selesai 100%, tapi mulus dan nyaman. Presiden Joko Widodo tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Sesaat setelah tiba, Presiden Jokowi langsung menuju jalan bebas hambatan akses IKN seksi 3A sampai 5A. Di sana Presiden akan meninjau proses pembangunan jalan tol. Untuk selanjutnya, Presiden Jokowi berganti kendaraan dengan sepeda motor menuju jembatan Pulau Balang di Kabupaten Penajam Pasir Utara untuk meninjau jembatan itu sebelum meresmikannya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo bersama Ibu berangkat ke Kalimantan Timur bersama rombongan melalui Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdana Kusuma menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia. Selain didampingi Ibu Negara, Presiden Jokowi juga didampingi oleh beberapa artis ibu kota ternama, diantaranya Atta Halilintar, Ferry Mariadi, Gading Marten, Irwan Syah, Ananda Omesh, Willy Salim, dan masih banyak lagi. Dan pemirsa, lalu bagaimana proses pembangunan Ibu Kota Nusantara? Berikut laporan lengkap. Salam Rahmat langsung dari Ibu Kota Nusantara, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di Ibu Kota Nusantara atau IKN, tepatnya di Sumbu Kebangsaan 1. Bahwa memang kalau kita lihat, perhatikan secara seksama untuk pembangunannya sendiri di Sumbu Kebangsaan 1, ini sudah rampung 100%. Namun untuk Sumbu Kebangsaan 2, ini memang masih dalam proses tahap pengerjaan lebih lanjut. Mengingat ini masih ada waktu selama beberapa waktu ke depan untuk menyelesaikan pembangunan dari Sumbu Kebangsaan 2. Dan memang kalau kita perhatikan secara seksama bangunan yang ada di belakang saya, ini merupakan Sumbu Kebangsaan 1 yang memang tadi sudah saya sampaikan bahwa memang ini sudah rampung 100% pembangunannya dan siap untuk ditempati. Dan kalau di belakang saya ini memang sudah terlihat juga tentunya yang menjadi ikonik dari pembangunan IKN yang nantinya ini akan menjadi Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Dan memang dari informasi yang kami dapatkan bahwa memang rencananya nanti pada 17 Agustus 2024
2024 Presiden Joko Widodo ini akan menggelar upacara bendera di IKN, dan tentunya ini akan menjadi hal pertama penyelenggaraan upacara bendera akan dilangsungkan di Ibu Kota Nusantara Baru, tepatnya di Penajem Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dan kalau di belakang saya ini memang ada kantor-kantor pemerintahan juga yang memang kalau dari titik kami melaporkan saat ini merupakan jembatan penghubung antara kantor pemerintahan satu dengan yang lainnya. Terkait dengan ketersediaan air bersih, ini memang sudah dikonfirmasi lebih lanjut bahwa ketersediaan air bersih di IKN ini airnya sudah mengalir dan juga sudah bisa digunakan baik untuk minum ataupun juga untuk kebutuhan sehari-hari lainnya. Dan dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa sebelumnya tadi Presiden Joko Widodo ini juga sudah meresmikan jalan tol yang menghubungkan begitu antara Balikpapan dan juga IKN, maupun juga tadi juga diresmikan pula terkait dengan jembatan Pulau Balang yang tadi sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Setelah meresmikan jalan tol dan juga jembatan yang turut serta juga dihadiri oleh sejumlah influencer, ini Presiden Joko Widodo langsung menyambangi IKN untuk melihat atau juga meninjau lebih lanjut terkait dengan kantor Presiden maupun juga Istana Kepresidenan yang rencananya ini akan siap digunakan oleh Presiden Jokowi untuk berkantor, yang rencananya ini akan dilangsungkan untuk Presiden Joko Widodo akan berkantor mulai hari Senin 29 Juli 2024. Kami akan terus mengupdate informasi lebih lanjut kepada Anda pemirsa terkait dengan kondisi di IKN lebih lanjut. Dari Kalimantan Timur, salam rahmat. iNews melaporkan. Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Banten ke-21 yang digelar di Kota Serang mengantarkan Kabupaten Tangerang sebagai juara umum yang ketiga kali secara beruntun. Pada MTQ Banten ke-21 ini, Kafilah Kabupaten Tangerang berhasil memperoleh nilai 308 poin, disusul Kafilah Kota Tangerang 279 poin, dan disusul Kafilah Kota Tangerang Selatan pada urutan ketiga dengan nilai 278 poin. Usai pengumuman para peserta terbaik untuk setiap kategori, dilanjutkan penyerahan trofi penghargaan kepada para pemenang oleh pejabat Gubernur Banten. Andi Oni Prihantoni, PJ Bupati Tangerang, mengatakan kemenangan ini merupakan keberhasilan semua pihak, mulai dari perencanaan hingga pembinaan di lapangan. Baik pemerintah maupun lembaga pengembangan tilawatil Quran atau LPTQ berharap para Qori dan Qori'ah untuk terus melakukan pelatihan demi menghadapi gelaran MTQ tingkat nasional. MAMH, Wakil Ketua, melibatkan semua unsur sehingga kafilah-kafilah kita mulai dari tahap perencanaan, pembekalan sampai pada saat pertandingan ini bisa menghasilkan sesuatu yang sangat maksimal sekali, yang semua bersatu bahu-membahu untuk memacu semangat mempertahankan gelar juara, dan akhirnya kita mendapatkan untuk yang ketiga kalinya juara umum MTQ se-Provinsi Banten. Saya berharap kafilah-kafilah kita ini bisa mengharumkan Provinsi Banten pada tingkat MTQ nasional, bahkan di Pemirsa, 3 stasiun TV MNC Group yakni MNC TV, GTV, dan RCTI berhasil meraih 3 penghargaan bergengsi pada Anugerah Penyiaran Ramah Anak 2024 yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas konten siaran yang positif dan inspiratif bagi anak. MNC TV, GTV, dan RCTI berhasil membawa pulang penghargaan dalam ajang Anugerah Penyiaran Ramah Anak 2024 yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia. Penghargaan yang diperoleh adalah kategori animasi asing yang berhasil dimenangkan oleh program Upin dan Ipin MNC TV. Kemudian GTV meraih penghargaan untuk kategori pendidikan anak dengan program Dunia Handmade. Sementara RCTI membawa pulang penghargaan untuk kategori program anak terfavorit yakni Hafiz Indonesia 2024. Harapan kita, pemirsa MNC TV tidak perlu ragu kalau untuk tayangan MNC TV ini adalah tayangan yang baik untuk anak-anak, untuk keluarga, seluruh keluarga. Ya mudah-mudahan dengan program Handmade ini anak-anak bisa berkreasi dengan bahan-bahan bekas, membuat mainan, jadi tidak main HP mulu atau apa, ini lebih aktif lagi bermain. Untuk RCTI sendiri tentunya
kami program Hafiz Indonesia insya Allah akan selalu ada. Mungkin kita bisa menyaksikan tahun 2025 juga akan ada. Program Ramah Anak di 3 TV milik MNC Group ini dinilai pantas mendapat penghargaan karena selain menghibur, juga mengandung nilai-nilai edukasi dan menginspirasi. Apresiasi ini terus berlanjut dan tentunya bagi lembaga penyiaran nanti yang belum memenangkan, saya kira ini bukan soal menang kalah, tapi bagaimana kreativitas lembaga penyiaran baik TV maupun radio ini bisa terus ditingkatkan. Dalam Anugerah Penyiaran Ramah Anak 2024, KPI memperlombakan 15 kategori dan penghargaan dari 149 program TV dan radio yang turut berpartisipasi. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Dias Triawan, iNews melaporkan. Sejumlah anak-anak mengikuti lomba mewarnai dalam rangka Hari Anak Nasional di Depok, Jawa Barat. Selain lomba mewarnai, juga diadakan lomba merangkak anak usia di bawah 3 tahun maksud kami. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di iNews.id. Akhir kata saya Galuh Pandu. Dan saya Cika Mutazam undur diri. Terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2024, ratusan anak-anak mengikuti lomba mewarnai di Depok, Jawa Barat. Seluruh peserta lomba pun terlihat antusias berkreasi dengan ketangkasan yang mereka miliki. Selain itu, mereka juga dapat bersosialisasi dengan peserta lainnya. Sejumlah anak yang merupakan peserta lomba mewarnai mengatakan senang mengikuti kegiatan lomba mewarnai ini. Mereka juga mengaku tidak mendapati kesulitan saat proses mewarnai tersebut lantaran telah menguasai dan kerap berlatih bersama orang tua mereka di rumah. Tadi mau warnai apa? Senang nggak? Ada ini nggak sih kesulitan nggak sih tadi pas mewarnai? Nggak ada ya? Suka nggak? Kamu datang ke sini sama siapa? Memang kamu suka mewarnai ya? Senang ya?